artinya legitimate ya. Beda banget sama kalau bahasa Indonesia. Legit, manis. Oke, sambil menunggu, gimana Restu? Bisa? Bisa ngerekam? Bisa, itu sudah nyala itu CP. Oke, sorry. Oke. Saya akan ulangi, jadi hati-hati kalau ada ing tok atau verb 3 tok itu merupakan reduksi. Nah, reduksinya apa? Reduksinya adalah reduksi dari adjective clause atau kalau dalam bahasa Indonesia yang. Tinggal yangnya itu yang aktif atau yang pasif. Kalau yang aktif itu ya bentuknya ing, kalau yang pasif bentuknya eh, kayak verb 3 berdiri sendiri seperti itu. Karena sejatinya verb 3 tidak bisa berdiri sendiri. Kalau verb 3 itu harus ditemani sama satu, to be, is, am, are, was, were, dan sebagainya. Atau ditemani sama has, have. Pasti butuh teman kalau verb 3. Kalau ada verb 3 berdiri sendiri, itu artinya yang. Yang sudah direduksi. Ya, bentuk reduksinya seperti apa sudah saya contohkan di chat box. Dan saya akan berikan contoh lagi di skill 13. Ini skill 13. Nah, seperti ini. Jadi intinya seperti tadi ya, who with that hilang, to be hilang, atau verbnya, kalau itu verbnya kata kerja berupa aktivitas, dia akan menjadi ing. Seperti itu. Sampai tahap ini, ada yang mau ditanyakan? Ini skill 13, karena kita hanya dua skill saja. Mungkin pas Ya, maksudnya kalau misalnya tadinya P1, terus dia jadi ing gitu. kalau Apa jadi verb ing? 1, Hmm. iya, verb 1 kayak, tapi verb satunya bukan bentuk to be ya, kayak is mr kan masuk verb 1 kan. Verb satunya kali kayak do, go, goes juga iya. Atau bahkan verb 2. Verb 2 kalau dia aktif akan bentuk ing. Seperti yang saya contohkan itu bisa who stood atau who was standing. Who stood pun jadi ing. Kalau who was standing kan pasti hilang tupinya. Tinggal standing saja. Oh ya, oke. Verb 1 pun iya. Apapun itu kalau dia kalimat aktif, dia akan berubah jadi ing. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup jelas ya berarti. Karena kalau sudah cukup jelas, saya akan kembali ke skill sebelumnya untuk menjelaskan skill 14. Skill 14 itu tentang adverb clause, tapi yang bentuknya di-reduce. Bentuknya di-reduce. Nah, ini adverb clause yang biasa ya, yang belum di-reduce seperti ini, ada di skill 7 sama skill 8. Nah, adverb clause itu yang konektornya paling banyak. Ada yang tentang waktu, tentang penyebab, kemudian di skill 8 itu tentang kondisi pengandaian, kontras perlawanan, manner cara, place tempat. Nah, adverb clause itu seperti bahasa Indonesia majemuk bertingkat. Ada anak kalimat, ada induk kalimat. Teresa went inside, induk kalimat, because it was raining, anak kalimatnya ya, karena dia menjelaskan Teresa went inside. Nah, bisa juga strukturnya berganti, anak kalimat di depan harus pakai koma. Because it was raining, Teresa went inside. Demikian juga yang ini, Bob went to school, induk kalimat, even though he fell sick, induk anak kalimat. Kalau di depan, even though Bob fell sick, koma, he went to school. Seperti itu. Sama kayak bahasa Indonesia. Tetapi adverb clause seperti ini pun juga bisa direduksi. Caranya juga sama. Mirip. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini juga. Jadi subjek hilang, to be pun juga hilang. Kemudian kalau dia kata kerja aktif, nah dia akan menjadi ing. Saya akan contohkan, misalnya
Bentar. Kalau misalnya seperti ini, saya pakai apa ya? Saya pakai hmm, after. After he finish his job, he went home directly. Nah, ini yang tanpa direduksi. Nah, bagaimana cara mereduksinya? Berarti after tetap. Nah, inilah yang menjadi perbedaan ya. Kalau yang tadi, yang adjective clause, konektornya pasti terreduksi, jadi hilang pasti. Karena konektor yang di adjective clause itu kan dia berfungsi juga sebagai subjek. Jadi karena subjeknya hilang ya dia ikut hilang. Tapi kalau konektor dalam adverb clause dia tidak bisa berfungsi ganda. Dia tetap berfungsi satu. Jadi afternya tetap ada. Berarti seperti yang di sini after he finish. Oh, berarti karena ini dia kata kerja aktif ya. Nah, berarti after he-nya hilang, finish-nya pakai ing. After finishing his job, he went home directly. Seperti ini. Contoh kedua adalah contoh yang subjek hilang, to be hilang ya. Saya akan pakai if. Nah, if apa ya? Coba if she, if my car aja. If my car were, jangan. If my car is hit by the truck. If my car is hit by the truck, oke, kalau mobil saya ditabrak truk, it will still be okay. Nah, if my car is hit by the truck, it will still be okay. Mungkin mobilnya dari baja mungkin. Atau mobil zaman dulu yang namanya Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser itu Toyota hardtop zaman dulu itu bodinya sangat keras sekali. Kalau tabrakan sama truk, ya dia masih yang menang ya. Beda sama Land Cruiser yang sekarang. Nah,
If my car is hit by the truck, it will still be okay. Nah, itu kita reduksi. If, karena subjeknya hilang, my car-nya tidak perlu dituliskan. To be juga hilang, tidak perlu dituliskan. Hit, itu verb 1, verb 2 sama. Berarti if hit by a truck harusnya ya. By a truck, it will still be okay. Nah, seperti ini. Mau if my car is hit atau was hit tidak masalah. Yang penting subjek hilang, to be-nya hilang. Sampai tahap ini, adakah yang ingin ditanyakan? Perbedaan antara skill 13 sama skill 14 hanya masalah konektornya. Kalau di yang adjective clause, yang sebelumnya, konektornya hilang. Kenapa hilang? Karena konektor di adjective clause dia juga berfungsi sebagai subjek. Jadi dia ikut hilang. Sementara dalam adverb clause, nah, karena konektornya tidak bisa, istilahnya tidak bisa berfungsi ganda sebagai subjek, maka dia tidak hilang. Tetap ada. Seperti itu. Contoh cara reduksinya juga sama. Subjek hilang, to be hilang, atau subjek hilang, verb jadi ing. Sama dengan adjective clause. Yang tadi nggak jadi hitting, Pak. Yang mana? Yang tadi, Yang mana? yang naikkan tadi. If my car, Hmm. karena ini ada to be-nya. Nah, to be-nya hilang, my car-nya juga hilang. Kalau verb 3, dia akan tetap tidak jadi ing, karena dia pasif. Kalau Oh kalimat iya, iya. pasif, Oke. verb 3-nya tetap ada. Iya, iya. Seperti tadi painted juga. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini pengetahuan ini akan membantu Anda ketika Anda ke tes yang lebih kompleks seperti IELTS atau bahkan dalam dunia kerja kalau eh, harus menulis bahasa Inggris. Jadi untuk mereduksi kalimat supaya lebih efektif dan efisien. eh karena penjelasannya sudah dan Anda sudah menerima PDF dari saya, ya, boleh dibuka juga supaya tetap ingat. Kita akan ke latihan saja langsung. Nah, oke, tunggu. Ya, apakah sudah bisa melihat aplikasinya? Sudah terlihat ya? Sudah, Coach. Nah, kita akan ke sini. Sentences with reduced clauses. Kalau dulu kan sentencesnya multiple clause. Sama juga yang sebelumnya multiple clause. Jadi sekarang reduced clause. Harusnya multiple clause tapi sudah direduksi. Nah, oke, there are 20 questions just like usual. And just like usual also, it will start from Mr. Agang. Ya, kalau tadi kalimatnya mungkin sederhana, ini kalau di soal kalimatnya lebih panjang dan mungkin ada kosakata yang unfamiliar, but it's okay, the skill is still same. Mr. Agang, time is yours. Venting, Coach. Preventing. Oke. Sebagai informasi, skill dasar masih berlaku. Subjek, verb, sama konektor yang dicari. Hati-hati, di TOEFL tidak boleh ada yang jomblo, artinya subjek sama harus ada verb harus ada subjek. Kemudian boleh LDR antara subjek sama verb tidak selalu berdempetan. Dan hati-hati bibit, bobot, bebet. Karena subjek harus cocok sama verb. Ya, kita lanjutkan. Mr. Agang, choose the other participants, please. Sorry, Coach. Ya, I uh,
Change Apa? the answer to Apa? prevent. Prevents. Oke. Oke. Next. Uh, Choose another person, please. ya. Mbak Ridya Nuradin, Coach. Oke, Miss Lydia. Lydia apa Lydia? Lydia, Coach. Oh, Lydia. Oke. 1, 2, 3, go. Tuh unless sudah konektor tuh. Nah, kalau konektornya kelihatan pasti skill 14 gitu aja, gampang loh. Remaining. Remaining. Okay, would you please choose another person? Mas Hardono, please. Okay, Mr. Hardono, are you ready? Mr. Hardono. Yes, Coach. Okay, 1, 2, 3, go. A. Oh ya. Okay. Choose another person, please. Misterio. Misterio. 1, 2, 3. Misterio. Yes. Okay. C. C. Okay. Would you please choose another person? I just Mr. Indra. Mr. Indra, are you there? Please Yes. confirm. Okay, 1, 2, 3, go. Delta. Excuse me? Delta. Yang D. mana? D. Delta. Yeah. Okay. Choose another person, please. Miss Irin. Miss Irin. Can you hear me? Okay, 1, 2, 3, go. D. Bravo or Delta? Delta. Delta. Okay. Would you please choose another person? Miss Jessie. Jessie. Hello, Miss Jessie. Ya, Okay. Mr. Hans. 1, 2, 3, go. Delta. Delta. Okay. Okay. Would you please choose another person? Kak Rizky Dewe. Okay, Mr. Rizky. Can you hear me, Mr. Rizky? Izin, Mas Rizkynya sedang ke belakang. Sedang ke belakang. Oke. Ya, Still washing his hand ya. Okay. Would you please choose another person? Someone else? Faudia. Ya? Miss atau Mister?
Miss. Miss siapa? Miss Fauzia. Oh, Miss Fauzia. Halo, Miss Fauzia. Can you hear me? Ya, Oke, 1, 2, 3, go. B. B. This one. Okay. Choose another person, please. Hmm, Mbak Ayu. Miss Ayu. Ready? Mbak Ayu sedang ke belakang. Oh, still washing her hands. Choose someone else. Mbak Irin berarti. Okay, Miss Irene Hmm, again. Yes. Okay, 1, 2, 3, go. A. A. Ah, okay. Choose another person, please. Pilih yang lain, silahkan. Siapa yang? Halo, Miss. Mr. Lutfi. Mr. Lutfi. Bisa mendengar suara? Oke. Ya, 1, 2, 3, go. Ya. keeping out. Keeping out. Oke. Pilih yang peserta lain. Misterio. Mr. Yo. Halo. Yes. Oke. Here you go. D. Enjoying. Enjoy. Oke. D. Oh, D. Delta. Enjoying. Oke. Please choose another person. Miss Norma. Miss Nurma. Can you hear me? Yep. Okay. This one. Harus C. D. This one. Sing. Okay. Choose another person. Aida. Miss Ida. Hello. Halo. Yeah, this one, Miss Ida. B. B. Yeah, this one. Okay, choose someone else. Rizky Amelia. Miss Rizky Amelia. Yes, coach. This one. Alpha. 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 Okay, choose someone else. Rizky Rizvianto. Miss or Mister. Mister. Okay.
Kristianto. Mis- Okay. Mr. Rizky Dewi. Okay. This one, Mr. Mr. Rizky Desvianto, can you hear me? Hello, Mr. Rizky, or perhaps would you please choose another person, Miss? Maybe Nurul. Miss Nurul. Miss Kusnurul. Yes. Hello? Okay. Bravo. Bravo. Choose another person, please. Miss Novita. Miss Novita, Yes, coach. this one. A, coach. Okay. Okay, to someone else. Mas Indra, coach. Okay, Mr. Indra, hello. Mr. Indra. Yes. Okay, this one. C. Delta? C. C. Oh, C. This one. Okay, choose someone else. Mr. Bagus. Mr. Bagus. Hello. Mr. Bagus. Yes, coach. Okay, this one. While making interesting mistake of wearing a scarlet garment. Okay. Yeah, John Dalton, Charlie. Charlie, okay. Please choose another person. Another person. Rizky Desvianto sudah? Okay, Mr. Rizky. Hello, can you hear me? Mr. Rizky. Wah, sibuk dia, coach. Yang lain. Okay, choose someone else. Someone else. Miss Restu, coach. Oh, Restu. No. Mbak Novita. Oke, Baik Miss to Mbak Novita. Kenapa saya? Aduh, saya diem aja nih. Oke, Mbak Novita. Miss Novita. Yes, coach. Oke, this one. Swing music. B, coach. Bravo. Yes. Oke. To someone else. Mas Hardono, coach. Mr. Hardono. Can you hear me? Yes, coach. Okay, this one.
Ya, cukup panjang ya kalau nomor-nomor terakhir. Koma itu bisa menentukan untuk bisa menjadi clue untuk menentukan jawaban. Koma. Maybe delta. Which one? Delta. Delta. Okay, let's see. This is the last question, last number ya. Let's see ada berapa. Okay, that's quite good. 16 correct, 4 incorrect. Oke, kita. Ya, nomor 1 correct ya. Ya, ini correct. Seperti biasa, subjek verb tetap diperhatikan. Subjeknya surgeon, ahli bedah. Ini agak LDR verbnya. Tentunya bukan operating verbnya, tetapi kita telusuri, ya belum ada ya verb untuk surgeon. Berarti yang kita cari di sini adalah yang verb. Karena si surgeon itu belum ada verbnya. Yang verb itu A bisa, tapi A tidak perlu which. B tidak bisa, karena kalau verb itu tidak bisa ing saja. D juga nggak bisa, karena ini bukan kata kerja, tapi kata benda preventions. Satu-satunya verb ya yang ini, prevents. Loh, mana reduce-nya? Reduce-nya ya justru kelihatan, tapi nggak ditanyakan. Surgeon operating ini adalah reduksi dari surgeons who operate atau who is operating juga bisa. Tapi kemudian direduksi surgeon operating, ahli bedah yang mengoperasi tanpa menunda pada kasus usus buntu, mencegah komplikasi yang lebih serius. Intinya ya sebenarnya ahli bedah mencegah komplikasi yang lebih serius, tapi dikasih yang ahli bedah yang melakukan operasi tanpa menunda pada sebuah kasus usus buntu, mencegah komplikasi yang lebih serius. Which is berarti kan komplikasinya apa? Rupture of germ-laden appendix. Wah, saya nggak tahu nih itu. Kerusakan pada appendix itu kan usus buntu. Oke, intinya itu. Jadi tidak perlu mengetahui semua kosakatanya, tapi yang tahu subjek verb connector saja dan tahu reduksinya seperti apa itu sudah cukup. Oke. Yang kedua, ini adverb clause ya. Nah, ini juga benar. Unless sudah ada konektornya. Kemudian remaining, ini reduksinya ya. Reduksinya dari apa? Older athlete remain. Nah, ini older athlete kan induk kalimatnya ya. Verbnya adalah can have. Unless older athlete remain as injury free as possible, older athlete can have their activity and quality of life affected. Bayangkan kalau ini tidak direduksi pakai apa bentuk panjang, maka tidak mengenakan ya. Makanya disingkat. Unless remaining as injury free as possible, older athlete can have their activity and quality of life affected. Kecuali tetap bebas dari cedera, para atlet tua dapat iya, istilahnya kehidupannya, kualitas kehidupannya bisa terpengaruhi karena
Atlet itu kalau cedera ya pasti ada akibatnya. Nah, kecuali kalau bebas dari cedera, mereka bisa menikmati hidup mereka. Intinya begitu. Nomor 3. Nah, ini betul. Kenapa betul? Ini sebetulnya pertanyaan tentang subjek dan verb saja ya. Karena reduksinya sudah ada, tapi tidak ditanyakan. Ini subjeknya a famous civil rights leader. Subjeknya sudah ada leadernya itu, tapi kurang karena tunggal ya. Tunggal, kata benda tunggal pertama kali disebutkan tentunya pakai e. Nah, siapakah dia? Martin Luther King. Itu reduksinya. Nah, jadi A positif itu sebetulnya juga reduksi. Dari kata apa? Dari kata who is ya. Saya akan yes, Martin Luther King. Jadi Martin Luther aja. Nah, seperti ini. Who is-nya hilang. Nah, jadi tinggal Martin Luther King Junior aja. Nah, jadi A positif itu yang ada di skill 3 itu juga bentuk dari reduksi. Bahkan hilang sama sekali, cuma tinggal Martin Luther King aja, tinggal nama saja ya. Nah, yang di sini ditanyakan adalah subjeknya yang kurang artikel e. A famous civil rights leader, subjeknya verbnya was, kena LDR. Seorang eh, pemimpin dalam hak asasi manusia atau pembela hak asasi manusia, namanya adalah Martin Luther King Junior. Ya, dia apa ya di dianugerahi Nobel Prize tahun 1964. Oke, kemudian ini, loh, lagi ya. Ya, ini juga benar. Subjeknya adalah The Four Character Drama. Kalau itu garis cetak miring berarti itu judulnya Who's Afraid of Virginia Woolf. Nah, itu ada 2 koma di situ yang merupakan A positif penjelas subjek. Written by Edward Albee, open on Broadway. Jadi subjeknya adalah four karakter drama, verbnya itu open, agak 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 jauh ya. Intinya four karakter dramanya itu dibuka atau terbuka untuk umum di Broadway. Nah, written di situ adalah reduksinya yang ditulis. Which was written jadi written. Drama yang ditulis oleh Edward Albee terbuka untuk di Broadway atau dimainkan di Broadway. Open on Broadway. Nomor 5. Nah, ini juga benar. Nah, the spacecraft Cassini will span. Itu adalah induk kalimatnya. Subjeknya spacecraft Cassini, verbnya will span. Afternya after taking. Nah, dari kata saya akan tulis di after Cassini ya, after Cassini took. Nah, jadinya after taking, jadi chatbox ya. After taking 7 years. Nah, kenapa after Cassini took? Karena ini masa lalu. Tapi baik masa kini maupun masa lalu, kalau itu kata kerja aktif, maka dia akan berubah menjadi ini.
Nah, kalau ini sebetulnya tentang masalah subjek verb. Karena apa? Karena reduksinya kelihatan di ini, although apply. Dari kata although it was applied. Tinggal subjek verbnya aja. Ellie witness patent itu kan subjeknya. Berarti kan kalau kita telusuri sampai ke belakang belum ada verb dari paten ini. Ya sudah cari verbnya aja. Was not granted. Yang lain bukanlah verb, jadi bukan pilihan. Bentar, ini ada yang WA. Mungkin kabar dari rumah sakit sebentar ya. Oh, tidak ada. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 7. Nah, nomor 7 juga benar. Nah, ini tentang subjek verb lagi ya. Pokoknya kalau di antara dua koma, maka setelah koma kedua adalah kata kerjanya. Is held, itu kata kerja. Berarti yang paling depan adalah subjek. Dan yang paling tepat memang Kwanzaa. Kok nggak yang C, Kwanzaa Celebration? Ingat di TOEFL, bibit bobot bebet diperhatikan. Celebrations adalah jamak, sementara verbnya adalah is. Tidak boleh. A sama B juga tidak bisa menjadi subjek. A itu ada for-nya, tidak boleh. Subjek terus kata benda sendiri, independen, tidak ada didahului oleh preposition for. Kemudian yang B, Kwanzaa was celebrated. Nah, sudah ada verbnya kok, was celebrated. Nah, jadi ini tidak perlu karena Kwanzaa sudah punya kata kerja is held. Nah, jadi satu-satunya yang benar adalah yang D. Nah, mana reduksinya? Reduksinya ini honoring. Dari kata which honor, jadi honoring yang dalam rangka menghormati, yang menghormati atau yang memperingati. Kwanzaa yang memperingati tradisi tradisi Afrika dalam merayakan panen diselenggarakan di tanggal 16 Desember sampai Januari tanggal 1 Januari di Amerika. Intinya kan cuma Kwanzaa diselenggarakan tanggal 16 Desember sampai Januari tanggal 1. Tapi kan karena diperpanjang Kwanzaa mem- yang memperingati tradisi panen. Nah, yang itu kemudian direduksi. Which honor jadi honoring. Kemudian yang ke-8 ini sudah benar. While repositioning, dari kata while the cruise ships reposition. Nah, ini dari cruise ship, itu subjeknya. Kemudian di sini sudah ada adverb clause-nya, while repositioning. Berarti kan while cruise ship reposition. Jadi while repositioning. Nah, yang kita perlukan adalah verb dari cruise ship. Satu-satunya yang verb adalah yang B ini, embark, berangkat. Embarkasi ya, embark itu berangkat. Yang A nggak bisa, karena ini kata benda embarkations. C juga nggak bisa, embarking aja, harus ada to be-nya kalau mau jadi verb. Yang D, ini bentuknya klausa. Tidak perlu, karena kita carinya kata kerja aja. Embark. Kemudian yang nomor 9. Nomor 9, connecting. Ini benar ya. Nah, kenapa sih benar? Nah, kita lihat di sini. Subjeknya adalah the George Washington Bridge. Nah, terbuka untuk umum, open to traffic, kata kerjanya di tahun 1931. Nah, berarti ini George Washington Bridge. Yang cocok adalah yang menghubungkan. Yang menghubungkan kan which connect. Jadinya connecting. Seperti itu. Yang menghubungkan New York sama New Jersey, nah siapa sih? George Washington Bridge. Nah, seperti itu. Kalau saya akan menjelaskan asal-usulnya kenapa ya. Ini agak panjang, sebentar. Ini dari kata the George. Nah, saya pakai bridge aja ya. Bridge
which connect the cities gitu aja ya. Open in 1931. Nah, ini contohnya saja ya. Saya sederhanakan strukturnya. The bridge which connects the cities open in 1931. Terus diapakan? Direduksi the bridge Nah, karena which connect kan jadi connecting kan. Open. Nah, jadi seperti ini. Apakah cukup seperti ini aja masih bisa divariasi? Nah, setelah direduksi gini sebetulnya bisa ditaruh di depan. Jadinya seperti soal itu. Nah, seperti ini. Jadi pertama ya biasa dulu which connect tanpa ada reduksi, kemudian direduksi which connect jadi connecting. Setelah itu setelah direduksi connecting dia bisa pindah di depan. Itu kalau adjective clause ya. Kalau adjective clause. Jadi adjective clause kalau sudah bisa direduksi, dia bisa pindah ke depan seperti yang ada di soal ini. Oke. Nah, kita ke yang 10 masih benar. That's good. While keeping out. Nah, ini benar juga ya. Ini reduksi dari adverb clause ya. Karena konektornya masih kelihatan. While keeping out. Subjeknya mana? Subjeknya adalah past tense. Untuk kalimatnya ya. Verbnya provide. Berarti itu bentuknya adalah while press pin keep out. Nah, while press pin keep out. Jadi while keeping out. Jadi, nah, kalau di dalam tulisan, ketika antara induk kalimat dan anak kalimat subjeknya sama, anak kalimat itu bisa direduksi. Nah, ini kan kalau subjeknya itu sama, bisa direduksi anak kalimatnya untuk efisiensi. While keeping out those who are not working members of the media, press pins provide access to a press box for media members. Oke. Masih benar. Although enjoying ini strukturnya sama kayak tadi ya, after apa yang keeping out tadi ya. Dari kata dia. Nah, subjeknya adalah a majority of workers. Majority ya. Subjeknya majority. Nah, verbnya expect. Kemudian di anak kalimat yang ada di depan, although majority of workers enjoy. Nah, although majority of worker enjoy, karena sama dengan induk kalimatnya maka direduksi. Although enjoying. Nah, ini yang ke-12. Masih kurang tepat. Silahkan, ini bagi semua, silahkan dijawab lagi. Oh, ini sudah ada yang menjawab. A. Oke. Mari kita lihat jawabannya. Dan betul A ya. A. Kenapa A? Most adult itu subjek. Nah, ini ada 2 koma kan. Koma 1 dan koma yang kedua. Berarti setelah ini pasti kata kerjanya. LDR. Say, betul. Dan yang lain bukanlah ya kata kerja, tapi ada subjeknya. Nggak perlu. Saying bukan kata kerja. To say juga bukan kata kerja. Reduksinya adalah including ini.
dari kata who include. Who include jadi including. Sebagian besar orang dewasa yang termasuk 78% pria dan 61% wanita, apa? Nah, sebagian besar orang dewasa mengatakan bahwa peran gender dalam pernikahan masa kini lebih 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 imbang daripada yang tradisional. Oh iya ya. Kalau sekarang kan banyak yang laki sama suami sama istrinya bekerja ya. Kalau zaman dulu kan lebih banyak suaminya bekerja, istrinya ibu rumah tangga. Kalau sekarang lebih banyak suami istri bekerja. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Ini benar. Nah, benarnya bagaimana? Kita lihat. Nah, sebetulnya reduksinya ada, tapi nggak ditanyakan. If introduce. Kalau ini ada ed, oh berarti pasif. Kalau dikenalkan. Nah, berarti asal-usulnya ini ya. The seed and stem weevils, seed moth, and fruit fly. Itu subjeknya. Panjang. Ini sudah mulai panjang subjeknya. Jadi ingat, mas-mas, mbak-mbak, bapak-ibu, itu yang namanya subjek bisa panjang. Bisa berbentuk kata-kata, deret kata seperti ini, atau bisa berbentuk klausa yang kemarin kita pelajari, non-clause as a subject. Jadi hati-hati. In the seed and stem, seed moth, and fruit fly. Seed itu benih, stem, weevils. Ini kelihatannya lebih ke binatang ya. Ada moth, ada fruit fly. Fruit fly itu lalat buah. Ini ada tiga jenis apa ya? Tiga jenis binatang ini ya. The seed and stem weevils, seed moth, and fruit fly. Subjek semuanya. Verbnya belum ada. Kalau Anda telusuri sampai California, verbnya belum ada. Sementara di depan sudah ada anak kalimat if introduce yang sudah direduksi. Nah, berarti kita hanya butuh kata kerja. May end. Satu-satunya kata kerja. The ending bukan kata kerja. To end bukan kata kerja. They will end ada kata kerjanya tapi ada they-nya. They tidak perlu. Karena they sudah ada ya. The seed and stem weevil, seed moth sama fruit fly itu kan they. Nah, jadi bentuk apa? Bentuk reduksinya adalah if, ini saya singkat saja, they are introduced. Nah, kemudian if introduced. Seperti itu. If they are introduced, kan pasif ya. Karena pasif ada tupinya, oke, subjeknya hilang, they-nya hilang, are juga hilang, tupinya juga hilang. Tinggal verb tiganya saja. If introduced. Oke. Kita ke skill 14 masih benar. Linking, ini juga sama seperti yang tadi ya. Eh, re- re- yang kemudian direduksi, kemudian pindah ke depan. Menghubungkan Lake Erie dan Hudson River, siapa sih? Erie Canal open, terbuka in upstate New York in 1825. Ya, buka di tahun 1825 intinya itu. Ini dari kata which link, jadi linking atau that link juga bisa. Skill 15 ini juga kalau ini reduksinya reduce adverb ya karena while-nya kelihatan, konektornya kelihatan. Nah, ini subjeknya chew, verbnya develop. Ya, chew-nya itu subjek, develop-nya itu kata kerja. Nah, yang ditanyakan adverb clause-nya yang di depan anak kalimatnya. Dari kata while chew ya, sama ya. While chew work at Bell Laboratories. Nah, while he work juga bisa, while he work jadi while working. Ini salah, silahkan dibenarkan. Dilihat dan dibenarkan.
Ada yang sudah jawab? Ini B, B. Kita lihat B. Iya. Though racing itu sudah adverbnya ya, adverb reduce-nya sudah direduksi. Though racing. Nah, ini bentuk reduksi. Berarti tinggal masalah subjek sama verb. Subjeknya mana sih? Andromeda Galaxy. Nah, sudah ada subjeknya, tinggal cari verbnya. Satu-satunya verb adalah yang will not collide. Colliding bukan, to collide juga bukan, the collisions juga bukan. Kata kerjanya will not collide. Nah, though racing itu dikata though Andromeda Galaxy race. Nah, saya tuliskan aja though racing, though it. Ya. It atau Andromeda Galaxy. Ya, itu kata though it races atau though Andromeda Galaxy races. Jadi though racing. Ya, walaupun berpacu menuju ke Milky Way atau galaksi Bima Sakti di di kecepatan 300 ribu mile per jam, Andromeda Galaxy tidak akan bertabrakan dengan Milky Way, galaksi Bima Sakti, dan yang jaraknya itu sekitar 5 billion year, 5 miliar tahun. Oke. Correct. Was dedicated. Nah, kenapa sih was dedicated correct? Ya, ini dia. Hati-hati tidak selalu yang di depan itu subjek. Bisa jadi keterangan waktu on October 28, 1886 itu bukan subjek ya. Subjeknya justru the statue. Ya, the Statue of Liberty, patung Liberty. Kemudian ada A positifnya, a gift from the people of France. Nah, yang merupakan hadiah dari rakyat Prancis. Nah, itu A positif dan juga reduksinya ya. Dari kata which was a gift from the people of France. Nah, itu merupakan reduksi ya. Jadi which was sudah dihilangkan. Tinggal a gift from people of France, koma lagi. Berarti setelah itu kata kerjanya was dedicated didedikasikan di New York atau diresmikan di New York oleh Presiden Cleveland. Jadi subjeknya verbnya was. 18 correct. Nah, ini reduksinya sudah ada kelihatan while making tapi nggak ditanyakan. Biasanya kalau reduksinya kelihatan berarti itu masalah subjek sama verb saja. Dan benar jawabannya adalah John Dalton. Nah, ini dari kata while he made ya, while he made karena masa lalu ya, while he made jadi while making the embarrassing mistake, walaupun melakukan kesalahan yang memalukan, of wearing a scarlet garment instead of somber black, walaupun salah kostum, dia pakai merah dan ya kostum merah bukan yang hitam.
Walaupun salah kostum, koma, kemudian ada koma lagi, dan itu setelah koma itu apositif tuh. Atomic Chemist and Quaker, Quaker, eh, ahli kimia atom sama Quaker itu seorang ya penganut Quaker. Nah, siapa sih dia? Ya berarti itu subjek karena itu apositif berarti itu penjelas subjek. Nah, berarti subjeknya ya John Dalton. Verbnya discover. Nomor 19. Nah, silahkan dijawab lagi karena salah. Subjeknya pasti the bird. Verbnya can be. Help ya. Kita lihat. Ya, benar. The bird itu subjeknya. Bird apa sih? Kelahiran musik swing. Dapat dilacak di Battle of Band Competition yang diselenggarakan. Which was held jadi help. Which was held yang diselenggarakan jadi help. Which sama was-nya hilang. Help. Yang were help tidak bisa karena kata kerja were itu harus hilang. The holding juga nggak bisa. The to hold juga nggak bisa. Karena subjeknya sudah ada ya. The bird sama can be traced. Band competition held at the Savoy Ballroom. Yang terakhir, nah, ini incorrect, silahkan dijawab. Ingat, tidak semuanya dianggap subjek ketika di depan. Ini kan preposisi. Kalau ada preposisi, tentulah bukan subjek. Pada Helicon Days, pada waktu pergerakan hak-hak sipil, pada waktu Civil Rights Movement. Nah, setelah ini subjeknya nih, a small group of dedicated lawyer. Sekelompok kecil dari para pengacara yang sangat berdedikasi. Itu subjeknya. Kemudian kita lihat ada koma berapa kali? Oh, ada 2 ya. Koma setelah lawyer sama setelah mostly black itu 2 koma. Oh, berarti setelah mostly black verbnya dong. Kita lihat ada yang menjawab B dan betul. B. Kenapa tidak D? Tadi D sudah dijawab. Itu memang kata kerja. Were able. Tapi kurang tepat karena grup, a small group. Walaupun mungkin dedicated lawyer-nya banyak, tapi itu kan satu kesatuan. A small group tunggal. Berarti bukan were tapi was. Was able to, ada to-nya ya. Was able to carefully craft the strategy that led to the discussion of legal segregation. Mampu untuk merancang strategi yang pada akhirnya bisa menghancurkan atau ya apa ya menganulir dari eh, keputusan atau undang-undang segregasi. Karena zaman dulu kan kalau civil rights movement kan eh, apa reaksi tentang dari para kaum kulit hitam di Amerika kan atas undang-undang segregasi. Was able to. Jadi ini masalah subjek sama verb. Small group subjeknya, verbnya was able to. Reduksinya mana? Mostly black itu reduksi itu dari kata which is atau which was mostly black. Jadi mostly black. Nah, which was-nya hilang. Nah,
seperti ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, ini sudah 20 soal. Begitulah penjelasan saya mengenai sentences with reduced clause. Reduced clause itu klausa yang sudah hilang. Ada klausa yang dihilangkan, direduksi demi efisiensi. Bentuknya seperti adjective clause atau adverb clause. Nah, ini sangat membantu sekali untuk menghindari pengulangan ya. Ini direduksi. Oke. Ada yang ditanyakan? Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, Mr. and Miss? Any questions regarding sentences with reduced clauses? Cukup jelas? Halo, please confirm. Jelas, Coach. Oke, cukup jelas. Berarti besok kita akan, bentar, saya akan sini, kita akan ke skill 15-19. Kalau sekarang itu direduksi, subjek verbnya hilang. Kalau besok itu subjek verbnya dibalik, jadi verb subject. Itu ada beberapa syarat. Setelah itu kita akan ada sedikit ulangan. Jadi adalah percuma kalau hanya fokus di setiap skill. Saya akan memberikan soal yang merupakan gabungan dari skill 1 sampai skill 19. Karena memang kalau tes TOEFL itu harus dicampur skillnya. Seperti itu. Tapi intinya Anda harus pegang skill dasarnya. Harus tahu mana subjek, harus tahu mana verb, harus tahu mana konektor. Itu. Oke, begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya akhiri kelas ini. Thank you for your Sebentar sih, Bi. attention. Nanti Ya, aku screenshot dulu ya. oh ya. Thank you for your attention and thank you for your participations. Nyalain kamera teman-teman, Mas Mbak semua. Ya, Ya. silakan dinyalakan teman-teman. Kakak. Oke. Sibi, Oh, sorry, aku lupa. Ya, oke. Satu, dua. Satu lagi ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Thank you. have a good day, everyone. I'm leaving.